Hai Tik. Halo. Iya, thank you ya kesempatannya ya bisa ngobrol-ngobrol nyempetin waktu kita bisa berbicara tentang something that we truly passion ya Sure. tentang sustainable finance. Uh, Boleh tahu nggak dari perspektifnya Indonesia Impact Alliance ya? Mungkin boleh cerita sedikit Mhm. buat teman-teman apa sih Indonesia Impact Alliance, misinya apa, visinya Oke. apa? Ya, ya, Oke. Sebelumnya terima kasih juga ya, sudah mengundang kami. Jadi surreal pleasure. Ya, Indonesia Impact Alliance adalah kami adalah non-profit ya, dan kami terdiri dari anggotanya adalah praktisi impact investment. ya. Jadi biasanya member-member kami itu adalah mereka yang mengalirkan modal ke pelaku usaha dengan dampak sosial dan lingkungan, dan juga praktisi seperti enabler atau pendamping teknis untuk para pelaku usaha. Oh, Nah, Indonesia Impact Alliance itu bentuknya perkumpulan, saat ini asosiasi, yang memang visi utamanya adalah untuk membentuk atau membangun ekosistem investasi berdampak, atau ya, kita ya. sebutnya impact investment, Oke. seperti itu. Membernya dari negara mana aja? Kalau kami sendiri sebenarnya Iya. fokus di Indonesia, jadi member kami saat ini adalah ada yang internasional, ada yang lokal, tapi fokusnya adalah mereka mengalirkan modal ke Indonesia. Oke. Ya, Dan ya. selain itu, Indonesia Impact Alliance sendiri juga merupakan sekretariat dari Global Network yang namanya GSG Impact. GSG Impact. GSG Impact. Oke. Ini adalah global network dengan fokus impact investment secara internasional. Oke. Boleh cerita nggak kira-kira the biggest gap kalau untuk impact investment di Indonesia? Mungkin the last 3 years, terus saat ini gimana dan juga apa sih gitu? Oke. Iya. Iya, kita bicara impact investment sebenarnya kan seringkali luas sekali gitu Iya. ya. Sedikit konteks, kami mengkategorisasikan impact investment itu refer ke definisi di mana investasinya harus ada dampak sosial dan lingkungan. Segmennya sebenarnya bisa beragam gitu. Tapi kalau di Indonesia Impact Alliance, kami memfokuskan perhatian khususnya di segmen pelaku usaha UKM yang kebutuhan permodalannya sekitar mungkin 1 miliar sampai dengan maksimal 15-20 miliar Oh ya, besar. rupiah Iya, gitu iya. ya. Nah ini kalau kita bicara impact investment tuh termasuk gap yang disebutnya missing middle gap. Karena kalau teman-teman pelaku usaha yang mungkin mikro atau kecil, mereka masih bisa mengakses pendanaan mikro. Sedangkan proyek-proyek besar yang mungkin di atas 5 juta dolar gitu ya, mereka ada pilihan ke bank atau mungkin pendanaan Oh ya, udah infrastruktur lebih settle ya? yang Ya, lebih lebih settle. settle. Ya, oke. Nah, gapnya tuh ada di sini nih. Tantangannya adalah di segmen missing middle ini. Mereka terlalu besar untuk pinjaman mikro gitu ya, tapi terlalu kecil atau mungkin terlalu awal untuk keuangan formal Jadi setengah seperti itu. terkatung-katung gitu ya? Iya, betul. Uh, tapi apakah ini kan sesuatu yang mungkin agak kategorinya risky ya? Betul. Nah, bagaimana untuk dari Indonesia Impact Alliance menganalisa resiko dan juga potensi impact-nya seberapa besar dan bagaimana membalancing? Iya. Gitu ya? Kalau kami kan mungkin nanti saya juga mau Iya, iya, tanya gitu iya, ya iya. dari Oh, iya. sisi dan amat gitu Iya. dari Pak Patrick. Tapi kalau di network Indonesia Impact Alliance memang instrumennya berbeda-beda sekali. Ada yang kebanyakan instrumen pendanaan penyertaan saham yang mungkin risikonya memang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memberikan pinjaman yang biasanya ya tetap termasuk moderat tinggi lah Iya, iya. gitu. Assessment risikonya masih masih cukup beragam juga ya. Jadi mereka banyak melihat misalnya sektoral, mereka fokus di sektor tertentu instead of agnostik misalnya. Kemudian memang cara pengukuran risikonya sedikit tidak se-strict bank, tapi pendampingannya ketat gitu. Jadi post investmentnya cukup cukup dekat dengan pelaku usahanya. Jadi banyak mungkin pendampingan teknis atau TA setelah mereka mengalirkan modalnya. Tidak hanya memberikan pendanaan, tapi juga ada pendampingan setelahnya. Bisa di coaching gitu ya? Bisa di coaching, dan itu menjadi bagian dari assessment risiko juga. Coaching itu dalam bentuk dari bagaimana lebih kepada scale bisnis atau yang lebih relate kepada sustainability-nya? Nah, itu menarik sih. Jadi karena member kami biasanya memang punya fokus di dampak sosial dan lingkungan, mereka juga ada lensa mengukur atau membantu lah pengukuran sustainability-nya. Tapi tentunya mereka juga punya ranah support untuk ekspansi bisnis atau business development seperti itu. Tapi banyak dari mereka yang memberikan support misalnya pengukuran dampak,
atau pengembangan teknik theory of change gitu ya, block frame untuk dampak-dampak yang dilakukan gitu. Tapi kalau terkait reporting ya, reporting itu kita kan mungkin banyak ulasan atau banyak pendapat bahwa ini kan memang masih self review ya, jadi misal self assessment. Nah, bagaimana standarnya? Apakah kita udah ada standar di Indonesia atau kita masih mengacu pada luar terkait standar untuk ESG? Iya, itu diskusi yang memang selalu dipertanyakan gitu ya. Mungkin nanti dari Patrick juga boleh sharing gitu ya, dari Danamark tuh melihat sustainability reporting seperti apa. Kalau di ranah kami, karena kebanyakan usaha yang mendapat pendanaan itu masih awal. Jadi mereka juga belum punya aset atau resource gitu ya untuk melakukan sustainability reporting yang komprehensif gitu. Jadi ujung-ujungnya referensinya minimal mereka matriksnya misalnya mengikuti framework dari kalau impact investment tuh IRIS misalnya. IRIS ya. IRIS matrix gitu ya, GIN dari GIN. Itu kan ada beberapa matriksnya. Atau minimal mereka SDG ini matriks-matriks SDG yang mereka lihat relevan dengan proyeknya itu mereka bisa melaporkan gitu. Atau itu masuk dalam pengukuran operasionalnya juga. Tapi kalau untuk misalnya sekarang IFRS yang seperti itu ya, kalau di level UKM sepertinya belum sampai ke situ. Kalau mungkin saya mau tanya balik gitu jadinya sekarang. Kalau dari Danamark sendiri seperti apa? Karena kan saya nggak tahu apakah segmennya juga melihat segmen yang sama, kemudian tantangannya gimana sih? Kita masih early stage, ya meskipun kita berbicara tentang sustainability sudah mulai dari Indonesia, sudah mulai dari 10 tahun yang lalu mungkin ya. Tapi kalau kita bicara dari kacamata investor itu mungkin kita butuh edukasi yang lebih panjang. Khususnya bagaimana mereka bisa membalancing antara profit dan juga social value yang kita berikan ya, atau environment value. Jadi memang masih challenging sih itu, tapi seiring dengan waktu mungkin dalam 3-5 tahun belakangan ya, dengan the rise of Gen Z itu mereka lebih aware compare dibanding boomers ya. Ya sorry, not tempat boomers ya. Jadi memang mereka lebih ESG conscious. Jadi mungkin itu dalam satu faktor yang mereka untuk decide juga untuk mereka bikin investment decision. Yang sebelumnya investment decision hanya profit ya, resikonya. Tapi sekarang tuh memang ada satu faktor lagi di bawah. Untuk dia say yes or say no gitu kan. Tapi semakin besar dampaknya. Seperti contoh kita ada project kemarin di Sumatera di Samosir. Itu menciptakan lapangan pekerjaan dan memprioritaskan untuk kaum disabilitas. Itu lebih cepat kita fundraising. Oh, interesting. Ya, itu lebih cepat kita fundraising. Jadi mungkin mereka juga bisa, dana yang saya punya selain idle untuk investasi, nggak hanya dapat return, let's say mungkin 10 atau 12%, tapi saya dapat 10-12%, tapi dana saya itu ada kesempatan untuk do goods ya. Jadi invest for good sama seperti moto Danamark gitu. Jadi, nah tugas kami adalah mengkurasi. Memang challenge-nya banyak sih. Memang tadi yang seperti Adika bilang juga terkait reporting, karena kan masih self assessment ya. Jadi kita juga mesti lihat nih mana yang greenwashing. Jadi jangan sampai kita sebagai platform juga terjebak. Ini bisa seperti ini. Jadi memang ya itu sampai sekarang masih jadi challenge-nya kami juga. Bagaimana kita untuk verify ini ya. Benar nggak sih mereka itu dampak seperti itu? Iya. Tapi tadi menarik, mungkin saya follow up. Jadi satu dari investor generasi yang baru gitu ya, mereka decision makingnya juga ternyata dipengaruhi oleh sudah mulai ada awareness itu ya. Sudah ada awareness itu. Tapi kemudian yang kedua dari projectnya sendiri, apakah mereka melihat dampak itu juga sebagai value add atau seperti apa gitu? Mungkin ketika ini yang menarik. Jadi pelaku usahanya, jadi mungkin kalau kita bicara startup yang di sini ya, mostly mereka juga umurnya juga mungkin youngsters. Mereka juga lebih ESG conscious. Ada yang bergerak di circular economy, jadi dari sampah diubah menjadi bahan material untuk bangunan. Terus jadi untuk sampah plastik juga dirubah lagi. Jadi mungkin mereka lebih. Jadi kita melihat banyak inovasi. Di space ini. Nah, inovasi ini yang kami di Danamark, kami juga willing untuk mengeducate investor untuk
mencoba untuk mengambil resiko. Oke. Jadi memang tidak segampang kita dan amat mempromosikan debt financing ya, tapi di Ya. sini kita juga memberikan edukasi kenapa sih, kenapa dan dampaknya apa gitu. Nah, memang itu punya challenge tersendiri. Nah, tapi memang saya rasa ke depannya mungkin faktor-faktor ini untuk ke dalam scoring Ya. atau ke dalam assessment untuk risk dan juga impact itu menjadi satu kesatuan Mas. Oke. Berarti dari demand dalam arti pelaku usahanya sudah banyak inovasi tersebut, dari investor sudah mulai aware, perannya Dana Mart adalah matchingkan nih Betul. gitu ya, bagaimana matriksnya Betul. sesuai dan Sebenarnya maka tuh kita bicara tentang mungkin blended finance yang ini ya sebagai salah satu instrumen karena Indonesia nggak kekurangan project-projectnya banyak sekali. Nah, kalau misalnya kita Setuju. bicara impact ya di Indonesia karena kan kita negara yang berkembang. Kalau kita negara maju memang sudah ada udah develop semua, udah nggak ada apa yang bisa di-impact lagi. Nah, projectnya ada, modal dana investor ada, cuman kita butuh bridge. Nah, Ya. adanya di structure. Bagaimana kita bisa men-structure? Jadi bagaimana, sebagai contoh project-project, contoh air bersih di daerah Indonesia bagian timur. Banyak sekali yang masyarakat kita nih yang belum punya akses ke air bersih. Itu banyak sekali. Tapi kalau untuk investor secara langsung tanpa dibuat struktur yang tepat, investor was-was. Ini saya ngasih invest apa donasi kan? Iya, betul. Ya invest Apalagi apa project donasi? seperti itu Iya, ya, iya, terlihatnya. betul. Dan struktur ini yang sangat-sangat challenging. Jadi bagaimana kita membuat instrumen seperti blended finance untuk menjadi investor resiko menjadi deris. Jadi kita tujuan kami lah begitu. Jadi kita menggabungkan bagaimana ada donor yang bersifat sebagai guarantees terhadap project ini, tapi kita juga menggabungkan dengan dana investor private supaya bisa project ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya jika tidak ini mungkin akan menjadi sangat challenging karena akan ya which one come first ya, the chicken or the egg ya kira-kira itu. Betul. Tapi tadi menarik karena mungkin kalau saya boleh sharing juga tadi gap di missing middle itu kalau studinya IIA kami mengidentifikasi ada sekitar 50,8 billion US dollar setiap tahunnya. Bahwa ada gap SDG financing gap di missing middle. Yang kedua, kami beberapa waktu lalu ada riset gitu ya, bukan riset kami sih, riset eksternal. 70% climate funding di Southeast Asia itu datangnya ke Indonesia sebenarnya. 70%? 70%. Oke. Tapi climate funding ini kebanyakan datang dari filantropi atau consensionary organization yang sebenarnya bisa banget berpotensi men-de-risking investor private. Makanya sekarang blended finance menjadi sangat trending gitu. Ketika kami juga ketemu stakeholders lain, mereka juga pasti membicarakan bagaimana nih blended finance bisa membantu menjembatani yang tadi seperti Patrick sebutkan gitu. Sayangnya kebanyakan masih di proyek-proyek besar, infrastruktur. Betul. Terus dilihatnya kalau blended finance masuk di proyek yang terlalu kecil, biaya transaksinya terlalu tinggi gitu kan. Biaya lawyer, biaya blendingnya gitu. Nah itu juga sebenarnya apa yang kami coba eksplorasi bagaimana Indonesia Impact Alliance sebagai ecosystem builder di Indonesia juga bisa membantu terjadinya gitu, memfasilitasi terjadinya blended finance ini. Jadi sebenarnya lain sekali gitu dengan apa yang kita lihat juga. Sebenarnya saya ingat Indonesia Impact Alliance sebagai sustainability hero ya. Jadi yang first mover untuk masuk di sini kan juga is non-profit kan. Betul. Ya, hebat sekali. Tapi Tika, from your perspective ya dari Indonesia Impact Alliance, katanya seperti dibilang ekosistem builder ya. Karena di ekosistem ini sebenarnya apa yang masih kurang untuk kita bisa menjadi fondasi yang solid untuk kita membantu bagaimana SME dan juga startup di Indonesia ini khususnya di sustainability untuk bisa scale. Yang pertama secara ekosistem setuju kita tuh nggak kekurangan modal. Kalau studi 10 tahun ke belakang bahkan mungkin sekitar 5,2 billion at least itu masuk ke impact SMEs. Itu sudah di-disburse gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi potensinya karena kita mengidentifikasi lebih dari 50 investor asing tuh tertarik gitu untuk masuk. Hanya saja mereka masih belum masuk. Entah melihat terlalu tinggi risiko emerging market. Jadi Indonesia masih dilihat sebagai emerging market gitu kan. Yang kedua
risiko governance. Jadi karena banyak kejadian-kejadian di landscape startup beberapa waktu lalu, itu mempengaruhi persepsi investor, terutama investor asing gitu, untuk masuk kembali ke Indonesia. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana sih kita bisa mempersiapkan ekosistem supaya lebih kuat dan makin ke depannya sustainability dari sustainable enterprise makin kuat juga. Menurut saya salah satunya adalah bagaimana kita membawa investor-investor lokal untuk makin aktif berpartisipasi di dalam negeri, di investasi dalam negeri. Dan sekarang kan instrumennya belum banyak ya. Jadi itulah kehadiran instrumen-instrumen yang bisa bridging impact investment atau sustainability di diskusi capital market tuh menjadi penting sekali. Satu dari segi instrumen, yang kedua dari segi market development gitu. Jadi mungkin edukasi, awareness, diskusi-diskusi antar pelaku industri menjadi sangat penting. Dan yang ketiga tentunya reporting itu sih. Mungkin tidak harus reporting yang sangat kompleks gitu, tapi bagaimana kita bisa menyamakan persepsi, bicara standar yang sama. Misalnya antara kami kan banyak impact investment dari misalnya Danamart, banyak rekan-rekan capital market gitu. Bagaimana kita bisa duduk bersama nih buat standard. The same standard, bahkan setuju bahwa this is the same opportunity sebenarnya yang kita bicarakan gitu. Sudah sempat ada diskusi dengan akademisi kah Indonesia Impact Alliance? Mungkin mereka ada perspektif terkait reporting atau standardization atau seperti apa? Atau butuh regulator mungkin? Ya, betul. Jadi kalau dari akademisi, kami baru pernah hadir saja sih kayak diskusi-diskusi. Tapi memang ketika bawa segmennya UKM, seringkali batasannya adalah resource gitu kan. Tidak mudah gitu. Standar yang diakui internasional itu kan terlalu berat ya untuk UKM. Jadi yang kami pelajari waktu itu, diskusi juga, mereka misalnya nih BKPM sudah punya panduan investasi lestari. Panduan investasi lestari ini mencoba menyederhanakan sustainability reporting untuk segmen UKM. Ini sebenarnya sudah sangat helpful, tapi belum banyak didiskusikan seperti itu. Kemudian tadi peran regulator yang kami dengar sudah mulailah banyak diskusi bagaimana sustainability ini bisa di-adopt untuk level UKM dan membuat UKM ini tidak merasa itu beban. Karena banyak sekarang, UKM harus sustainable, tapi UKM aja untuk melakukan bisnis terasa berat dan ketika diberikan ekspektasi sustainability menjadi beban gitu kesannya. Nah, bagaimana pelaku-pelaku ekosistem lain bisa membantu pencapaian itu? Seperti itu. Keren. Nah, kalau mungkin dari Patrick sendiri gimana? Apa yang kemudian bisa dilakukan lagi gitu kalau dari sudut pandang pelaku ini ya, capital market jadinya? Kita nggak bisa sendirian. Ini kita butuh, ya seperti yang Tika bilang ya, kita butuh ekosistem build ya. Jadi memang kita butuh dukungan dari regulator, akademisi, dan juga memang ekosistemnya mesti kebentuk dulu sebelum kita bisa scale. Dan juga memang untuk di sini pun juga landscape-nya untuk saat ini memang quite challenging. Gimana tuh challenge-nya? As you said earlier ya, jadi mungkin landscape dari mungkin capital market sendiri juga mungkin yang what happened now with MSCI, terus juga mungkin terkait kita punya kondisi makro dan juga apa yang terjadi di luar dengan winter tech dan segala macam. Nah, ini mempengaruhi kita punya landscape. Nah, jadi mungkin ujung-ujungnya balik lagi kepada trust yang relate kepada governance tadi ya. Jadi memang ini karena kita sangat sensitif terhadap kondisi makro, jadi kita juga bergantung pada siklus. Nah, siklusnya sekarang mungkin lagi quite challenging, tapi memang kalau siklus ya dari sekarang arahnya tinggal nunggu naiknya aja gitu ya. Itu sih, jadi mungkin kita sangat-sangat depend banget dan relate kepada kondisi makro. Nah, boleh share perspektif sedikit kalau dari Indonesia Impact Alliance ya, dengan kondisi geopolitik saat ini, mostly donors juga kan foreign. Betul. Mungkin either mereka itu country atau mereka private ya. Tapi seperti apa sih? Apakah mereka masih jumlah donor itu masih sama? Apa berkurang atau mereka ada komitmen lebih? Atau seperti apa landscape mungkin dalam 1 tahun terakhir? Ya, menarik sih. Kalau secara umum memang berkurang.
secara general ya, Iya. maksudnya apalagi kalau sudah tipe donornya di FI gitu, Oke. yang memang ada country-country tertentu, misalnya dari US waktu itu ada yang karena USA tutup, Iya. pasti ada project-project yang berkaitan dengan sustainability harus berhenti Iya. gitu. Dan beberapa US foundations juga berubah strateginya. Tapi berubah belum tentu tidak jadi disperse, tapi mungkin ada fokus yang tadinya seluas ini mereka jadi mempersempit ke fokus tertentu, atau narasi programnya yang berkaitan dengan misalnya climate atau diversity dan inclusion itu harus sedikit di tweak gitu. Tapi untuk donor misalnya nih kalau saya boleh sebut misalnya Australia justru sedang cukup aktif mendukung terutama program iklim. Kan Oke. Australia Iya. ada program iklim yang namanya Kinetic itu ya, dan mereka cukup besar lah komitmennya. Kemudian kami di regional di Asia, sebenarnya diskusi Asia Funder ini memang menjadi trending sekali gitu, dan kami lihat sepertinya lebih banyak datang dari regional nih untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan sustainability. Sektornya banyak yang berkaitan dengan energi, kemudian energi pasti turunannya, kemudian mobility gitu ya, sustainable mobility, lalu agriculture masih menjadi satu perhatian, walaupun mungkin komoditasnya bergeser. Dan yang terakhir, yang cross cutting itu AI, itu juga menjadi salah satu topik. Dan biasanya AI di sustainability itu diskusinya bukan lagi masalah solusi AI untuk misalnya pertanian atau apa, bukan. Tapi mereka juga bicara dampak AI. Misalnya energi dari penggunaan data center atau penggunaan air. Nah, itu menjadi peluang investment yang juga dilihat oleh funder gitu. So in a negative ways atau in a positive ways? Both sides. Jadi ada yang negatif dalam arti ya mungkin mereka jadi lebih cautious gitu ya. Tapi ada juga yang melihat ini sebagai opportunity bahwa oh mungkin jadinya ada sustainability angle nih untuk beberapa tipe project yang mungkin sebelumnya tidak dilihat gitu karena ada dampak AI itu. Seperti itu sih. Benar. Jadi kalau misalnya share buat teman-teman ya, kalau misalnya mereka punya project sustainability gitu ya, bagaimana mereka untuk bisa engage dengan Indonesia Impact Alliance? Iya, jadi kalau Indonesia Impact Alliance karena kami kebanyakan aktivitasnya adalah untuk para enabler dan investornya, biasanya kami pasti akan merekomendasikan lah gitu ke circle kami yang isinya para investor ataupun enabler tersebut. Tapi kami juga happy untuk sebenarnya mempelajari memang ada solusi apa sih di market, dan mungkin disitulah kita bisa melihat peluang memfasilitasinya. Berarti apakah ada masing-masing dari investor tuh punya kriteria terhadap kira-kira mereka mau seperti startup yang seperti apa? Apakah lebih kepada sektornya, apalagi kepada stage-nya yang investor cari? Khususnya impact investor ya? Betul. Ada, jadi di network kami ada yang sangat fokus di circular economy, ada juga yang climate tech, jadi harus ada angle inovasi, angle teknologi, ada juga yang lebih impact agnostic, jadi mereka mungkin cukup luas, ada di agroforestry, ada di bahkan education juga ada, tapi secara stage biasanya memang stage-nya masih di mungkin ada yang maksimal series A, tapi yang circular economy itu cukup partikular ya, mereka private equity, jadi pasti project besar. Seperti itu. Memang kami pun juga masih baru nih networknya, jadi kami juga berusaha mempelajari sebenarnya yang ada di industri pun sekarang playernya seperti apa. Gitu. Banyak kalau impact investors ya, mungkin ya kita bicara yang udah seri-serinya agak besar ya, jadi sebenarnya apakah dampaknya itu sebelum mereka juga hitung contoh ini, misalnya job creation atau misalnya CO reduction, apakah ada skala-skalanya mereka baru masuk atau memang selagi kita lihat ini masih ada impact-nya dan juga ke depan akan berkembang, ini bisa diinvest atau apa ya? Apa sudah dari awal itu sudah menjadi investable? Jadi ada yang punya threshold, jadi misalnya minimal mereka sudah harus achieve sekian gitu ya. Kalau job creation sebenarnya mungkin cukup general, setahu saya tidak ada yang harus misalnya 20.000 orang atau apa gitu, enggak. Biasanya tematik justru yang dilihat, misalnya nih untuk circular economy target
dalam kriterianya adalah solusinya harus bisa mengurangi limbah plastik gitu. Nanti mereka punya pengukuran sendiri berapa tonnya dan lain-lain menjadi bagian dari due diligence. Seperti itu. Oke. Kalau di Dynamart itu menjadi kriteria atau gimana? Kita pertama fokus ke sektor Oh, yang oke. masuk appetite kami, jadi kita ngeliat um, seberapa besar essential terhadap society. Jadi contoh Oke. misalnya kesehatan, pendidikan, dan juga energi bersih. Jadi mungkin yang dampaknya yang kami bisa measure dan juga kita bisa present kepada investor. Nah, jadi memang masih early stage banget. Jadi memang investor juga sebelumnya nggak aware up gimana cara menghitung CO reduction. Nah, Oke. seperti apa? Dan juga kita juga sebelum kita lagi ada project EV charging station SPKLU. Oke. Ya, jadi kita juga sharing. Jadi kalau misalnya perbandingan mobil jika di charge dengan listrik atau juga menggunakan petrol, ini seberapa besar sih perbandingannya? Ya, itu yang kita mereka juga jadi aware. Jadi kita tidak hanya oke ini returnnya misalnya 16%, 20%, tapi kita juga memberikan impact report. Ini yang akan berkontribusi. Jadi misalnya mereka invest dana, let's say mereka invest 10 juta. Oke, dengan 10 juta mereka dapat return dan juga ikut berpartisipasi dalam mengurangi CO2. Nah, jadi itu yang membuka jadi added value untuk mereka ya. Jadi integrated value, jadi tidak hanya finansial, tapi untuk environment dan juga untuk sosial. Dan itu diukur oleh tim Dynamart atau ada? Kita minta issuer kita untuk mengukur dan kita verifikasi. Oh, oke. Ya, dan kita verifikasi. Menarik. Berarti kalau misalnya nih saya berinvestasi di project tersebut, saya akan dapat report tidak hanya pencapaian bisnis, Betul. tapi juga saya berhasil avoid gitu ya CO2 dan lain-lain sekian. Di dalam prospektus kita dalam fundraising kita juga sudah declare kira-kira potential impact-nya atau potensial pengurangannya dan potensi untuk jumlah job creation-nya berapa. Menarik. Dan berarti sekarang kedepannya Dynamart akan ada ekspansi ke sektor lain lagi untuk sustainability atau akan fokus di ini? So far kita masih fokus di essential service, jadi air bersih, renewable energy, clean energy, kesehatan dan pendidikan. Jadi memang kami rasa ini yang where we can make impact the most. Yes. Dan banyak supply demand-nya juga mungkin lebih signifikan gitu ya. Oke, menarik. Well, thank you banget ya Tika ya udah sharing your perspective. Saya appreciate banget waktunya dan saya juga honored bisa ngobrol ya, karena what you guys really do is very very noble ya. Jadi ngebantuin banyak orang. Our pleasure. Iya. Senang sekali juga bisa ketemu Dynamart dan sebenarnya ini ya diskusi yang diperlukan gitu ya untuk kita menyatukan our forces untuk the good in the future. For sustainable Indonesia. Yes, terima kasih Patrick.